Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ke pasal memilih ilmu, guru, dan kesabaran dalam belajar. Seyogianya, seorang penuntut ilmu memilih yang terbaik dari setiap ilmu. Selain itu, ia harus memilih ilmu yang ia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat itu. Kemudian, ilmu yang ia butuhkan pada masa yang akan datang. Thalabul ilmi atau penuntut ilmu harus mendahulukan ilmu tauhid dan ma'rifah dan mengenali Allah dengan dalil-dalilnya. Sebab keimanan seseorang mukallid meskipun sah menurut pendapat kami, tetapi ia berdosa ketika meninggalkan istidlal. Di samping itu, ia harus memilih ilmu yang terdahulu, al-atiq, bukan ilmu yang baru atau al-muhdats. Para ulama berkata, berpegang teguhlah dengan ilmu yang terdahulu dan jauhilah ilmu baru. Di sini beliau menekankan bahwasanya kita harus mendahulukan ilmu yang paling penting dulu, yaitu ilmu tauhid dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, karena ilmu tauhid adalah pondasi bagi kita untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Apabila tidak ada ketauhidan dalam diri kita, maka menjadi percuma amal-amal yang kita lakukan, sedangkan amal-amal yang lain tentunya itu termasuk dari ilmu-ilmu yang ada, sehingga ilmu tauhid merupakan gerbang dalam kita mempelajari ilmu yang lainnya. Kemudian beliau berkata, jangan sibuk dengan perdebatan yang mulai muncul setelah wafatnya para ulama kibar. Maksudnya adalah ulama-ulama besar, ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang memiliki ilmu yang sangat berkah. Karena hal itu dapat menjauhkan dari pemahaman, menyanyiakan umur, menimbulkan sikap gundahan, permusuhan, dan merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat, serta diangkatnya ilmu dan fikih atau pemahaman. Begitulah yang disebutkan di dalam hadis. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu itu maksudnya adalah dengan cara Allah mewafatkan para ulama, maraknya kebodohan, tersebarnya khamar, dan perbuatan zina. Selanjutnya, adapun dalam memilih guru, seyogianya seorang penuntut ilmu memilih yang paling berilmu, yang paling waro dan paling tua, sebagaimana Abu Hanifah rahimahullah ta'ala memilih Hammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala setelah merenung dan memikirkannya. Ia berkata, aku mendapatinya, yaitu Hammad, sudah tua, berwibawa, murah hati, dan penyabar. Lalu beliau berkata lagi, aku belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman hingga aku tumbuh. Lalu berkata lagi, aku pernah mendengar salah seorang yang bijak dari Samarkand mengatakan, ada seorang penuntut ilmu meminta pertimbangan kepada aku tentang thalabul ilmi, sementara ia telah berniat pergi ke Bukhara untuk thalabul ilmi. Begitulah seharusnya seseorang mesti meminta pertimbangan dalam segala urusannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Rasul-Nya untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Padahal tidak ada orang yang melebihi kecerdasan beliau. Namun begitu, beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Beliau meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya dalam segala urusan, hingga dalam urusan kebutuhan rumah tangga sekalipun. Ali radhiyallahu anhu berkata, seseorang tidak akan celaka karena bermusyawarah. Di sini Syekh Az-Zarnuji menekankan kepada kita tentang bagaimana kita memilih seorang guru, bagaimana seharusnya kita tidak terburu-buru dalam memilih seorang guru, dan tentunya juga harus bermusyawarah, berdiskusi. Selanjutnya ada yang mengatakan lelaki itu ada 3, lelaki sempurna, setengah lelaki, dan lelaki bukan apa-apa. Maksudnya lelaki sempurna adalah orang yang memiliki pendapat yang benar dan bermusyawarah. Setengah lelaki adalah orang yang memiliki pendapat yang benar tetapi tidak bermusyawarah, atau bermusyawarah tetapi tidak memiliki pendapat. Dan lelaki bukan apa-apa adalah orang yang tidak memiliki pendapat dan tidak pula bermusyawarah. Ja'far as-Shadiq berkata kepada Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, musyawarahkanlah persoalanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Menuntut ilmu merupakan suatu perkara yang paling tinggi dan paling sulit, sehingga memusyawarahkan persoalan ini menjadi lebih penting dan lebih wajib. Al-Hakim rahimahullah berkata, jika kamu pergi ke Bukhara,
Jangan terburu-buru untuk pergi berguru ke banyak imam. Cobalah tinggal di sana barang 2 bulan, hingga kamu memikir-mikir dan memilih seorang guru. Sebab, jika kamu sudah pergi belajar pada seorang alim, dan kamu langsung belajar kepadanya, bisa jadi kamu tidak tertarik dengan pelajarannya, sehingga kamu meninggalkannya dan pergi mencari guru yang lainnya, sehingga belajarmu tidak diberkahi. Pikir-pikirlah barang 2 bulan untuk memilih seorang guru, dan jangan lupa meminta pertimbangan supaya kamu tidak akan meninggalkannya, tidak berpaling darinya, dan kamu tetap di sisinya, sehingga belajarmu diberkahi, dan kamu banyak mengambil manfaat dari ilmumu. Ketahuilah bahwa kesabaran dan keteguhan adalah pondasi besar dalam segala urusan, tetapi ia sangatlah langka. Seperti kata orang pada diri seseorang, semuanya bergerak untuk menggapai cita-cita dan mengejar ketinggian, namun yang langka pada diri seseorang adalah keteguhan. Ada yang berkata, keberanian adalah kesabaran sesaat.